Saudara, PT Pertamina masih merumuskan kendaraan dengan kriteria apa saja yang nantinya masih berhak untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite. Kemungkinan mobil dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas tidak boleh diisi dengan Pertalite. Pertamina masih terus menggodok kriteria kendaraan yang bisa mengkonsumsi BBM jenis Pertalite. Kalau sebelumnya pembatasan jenis Pertalite hanya untuk mobil berkapasitas mesin 2.000 cc ke atas, kini Direktur Pertamina, Nike Widiawati menyebut, mobil pribadi dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc kemungkinan tidak diperbolehkan diisi bahan bakar subsidi Pertalite. Misalnya ya Ibu, jika kendaraan roda 4 yang diperbolehkan adalah sampai dengan 1.500 cc, maka otomatis ketika nanti di atas 1.500 masuk ke Pertalite, ini nozzle-nya nggak akan keluar. Nantinya aturan ini akan berlaku setelah adanya revisi peraturan Presiden tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Mobil dengan kapasitas di bawah 1.500 cc cukup populer di masyarakat. Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo menyebut mobil dengan mesin di bawah 1.500 cc paling banyak diminati. Untuk tahun 2022 dari Januari sampai Mei, jumlah penjualan mobil di bawah 1.500 cc mencapai lebih dari 185.000 unit. Dari total 396.000 unit kendaraan yang terjual di seluruh kategori. Pengamat kebijakan publik Rian Nugroho meminta Pertamina mengawasi penyaluran Pertalite untuk masyarakat yang membutuhkan, termasuk mempermudah proses penggunaan My Pertamina. Saya udah coba untuk isi yang namanya My Pertamina 3. Itu yang data yang diminta sangat banyak dan itu tidak mudah gitu loh. Termasuk data-data yang nggak relevan. Contoh begini, kalau mau data relevan ya, nama saya siapa, saya punya nomor plat berapa, selesai. Jangan yang ngomong tanggal kelahiran lah, NIK. Pertamina sedang merumuskan kendaraan dengan kriteria apa saja yang nantinya masih berhak mendapat BBM jenis Pertalite. Pengawasan menjadi penting agar kebijakan ini tepat sasaran. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, mobil pribadi dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc kemungkinan tidak diperbolehkan diisi dengan bahan bakar subsidi Pertalite. Kebijakan ini tengah dikaji oleh pemerintah. Bagaimana aturan nanti? Kita akan tanyakan kepada Sekjen Dewan Energi Nasional, DEN, Joko Siswanto. Selamat malam Pak Joko, sehat selalu. Selamat malam Mas. Iya. Jadi saya konfirmasi yang benar adalah larangan Pertalite untuk kendaraan 2.000 cc ke atas atau 1.500 cc ke atas. Ini baru rencana ya? Ya, peraturan presidennya sedang disiapkan, Mas. Jadi Ibu Dirut kan memberikan contoh misalnya waktu di DPR ya, di atas 1.500 berarti yang 2.000, kayak Innova misalnya itu sudah tidak bisa lagi untuk mendaftar sebagai kendaraan yang bisa mengkonsumsi Pertalite. Jadi mungkin nanti di sistem My Pertaminanya atau link aja begitu, itu nanti misalnya hanya STNK. STNK itu jelas ada di situ nomor polisinya sama kapasitas mesinnya. Itu saja cukup untuk nanti keluar barcode. Nanti barcode-nya entah ditempel di mobil atau di dashboard begitu, ketika beli bensin tinggal di-scan oleh Pertamina. Oke. Itu kalau dia dapat barcode udah pasti bisa. Nah, sedangkan Innova misalnya udah nggak bisa dia dapat barcode gitu. Jadi nggak perlu buka handphone pada saat ngisi bensin gitulah kurang lebih ya? Betul, cuma masalahnya kalau dia punya barcode, dia naik Innova. Tapi sebetulnya ketika di-scan itu bukan mobil Innova. Nah ini petugas bawahnya gimana gitu, apakah tetap akan diisi atau tidak? Harusnya kan tidak kan gitu, tapi dia pegang barcode gitu. Sebenarnya itu barcode-nya barcode bisa dong seperti itu kalau seandainya nakal dalam tanda kutip ya, dia daftar mobil lain tapi barcode-nya ditempel di mobil yang tidak berhak misalnya. Iya, nah itu kan ketelitian dari operator SPBU di lapangan. Oke. Iya. Meskipun operator belum tentu tahu ini jenis mobil apa, belum tentu kan. Itu tentu butuh pengetahuan khusus. Iya, itu perlu ada pengawasan, protester gitu ya. Perlu ada sosialisasi juga. Iya, artinya fungsi akal-akalan tetap masih ada untuk itu. Tapi rencananya 1.500 cc ke atas tidak bisa mengisi subsidi lagi Pertalite. Iya, belum final sebetulnya.
nanti kalau finalnya itu kalau udah tanda tangan. Oke. Ya. Tapi rencananya begitu ya Pak, saya konfirmasi aja nih Pak. Memang Ya, nanti keputusannya kalau oleh yang Kepres. yang lebih saya yakin adalah misalnya sepeda motor, Oke. gitu. Nah kemudian Sepeda motor boleh bebas tuh ya, maksudnya dengan My Pertamina nanti bisa diurus begitu ya? ya angkutan umum, misalnya barang dan jasa gitu, taksi, KWK, mikrolet, begitu. Nah ini yang sudah pasti saja dulu. Nah sedangkan yang mobil misalnya yang cc-nya rendah, kan ada yang cc-nya 1000, 1300 gitu. Nah ini yang lagi digodok, mungkin mudah-mudahan hari ini final ya. Oh, untuk mobil operasional misalnya, perusahaan, itu juga boleh? Nah kalau dia masuk di dalam kriteria Oke. peraturan presiden, ya boleh. Tetapi kalau tidak masuk dalam kriteria, ya tidak boleh. Oke, Bapak juga mengetahui sejauh mana penggunaan My Pertamina ini hari ini, per hari ini? Jumlahnya terus bertambah yang mendaftar begitu, sudah ya belum 1 juta, tetapi jumlahnya terus bertambah karena baru mulai 1 Juli kan. Nanti diperkirakan selama 1 bulan sudah bisa terus bertambah. 1 Agustus maksudnya Pak, kan 1 Juli udah lewat Pak? Kan 1 Juli mulai. Mulai, oh oke, baru 1 Juli dimulai. Nanti untuk baik untuk prosesnya kan yang lain sudah beberapa daerah, tinggal Jabodetabek belum. Itu akan diberlakukan segera. Ya kalau perpresnya terus terbit langsung berlaku. Oke, jadi tinggal tunggu perpres nih. Nggak mesti tunggu tanggal 1, belum tentu juga tanggal 1 ya Pak? Iya, karena kan ini kesempatan untuk mendaftar dulu, sekaligus sosialisasi. Ada masalah apa masyarakat untuk mendaftar begitu. Tadi kan sudah ada masukan kan, oh ribet sih harus ditanyain banyak hal ya. Mungkin nanti disederhanakan hanya STNK gitu. Oke, Pak, ini kan pengguna Pertalite mayoritas ya Pak. Artinya nanti akan terdampak luar biasa. Bagaimana Dewan Energi Nasional menyikapi soal ini? Ya sebetulnya sekarang ini kan bebas ya. Bebas, siapapun bisa membeli Pertamax. Nah, untuk mengurangi konsumsi, semua bisa mengkonsumsi Pertamax Pertalite. Nah, karena harga Pertalite tidak naik, begitu artinya masih 650 dan harga Pertamax-nya 12.500, ada selisih sekitar 5.000 di situ. Makanya konsumen Pertamax beralih ke Pertalite. Termasuk sepeda motor sekarang di lapangan itu antrinya di Pertalite yang tadinya banyak juga ke Pertamax. Nah, untuk mencegah semua pindah ke Pertalite, karena ini subsidinya cukup besar nantinya, kompensasinya cukup besar, maka harus diatur sedemikian rupa tidak semua masyarakat itu berhak mengkonsumsi Pertalite, terutama untuk mobil-mobil menengah ke atas. Nah, menengah ke atas ini apa ukurannya? Kalau di STNK itu kan ada cc misalnya. Nah, tetapi juga ada misalnya Innova, itu angkutan umum. Nah, tetapi kan di STNK-nya kelihatan itu plat kuning. Oh, oke. Nah, itu nanti di sistem My Pertaminanya untuk angkutan umum plat kuning, meskipun cc-nya 2.000, itu bisa. Nah, itu bisa di setting di sistemnya, sistem IT-nya. Pak Joko, ini juga perlu edukasi juga untuk masyarakat. Tentu ini akan ya semacam hal yang mungkin menyakitkan. Tapi bahwa ada data yang menggunakan BBM bersubsidi mayoritas adalah warga berpunya, kaum berpunya, orang kaya. Betulkah itu? Ya kita kan misalnya orang yang punya mobil itu kan dibilang orang yang mampu gitu ya. Nah kriterianya adalah di masyarakat itu seperti apa? Apakah orang yang punya mobil dibilang orang kaya, orang mampu, atau seperti apa? Nah kalau opininya seperti itu ya itu betul. Tetapi kalau misalnya mobilnya mobil apa, misalnya mobil yang 1000 cc, 1300, itu belum dibilang orang mampu ya itu berhak. Nah makanya saya bilang yang paling utama adalah sepeda motor. Dia belum mampu untuk beli mobil, nah itu berhak. Angkutan umum kan untuk masyarakat ya, dia nggak punya motor, nggak punya mobil, maka dia angkutan umum gitu. Jadi kalau misalnya mobil dibilang orang kaya, orang mampu ya bisa saja, tergantung nanti perpresnya. Baik. Kalau saya hanya bisa mengatakan di sini kalau sepeda motor angkutan umum itu oke lah bisa. Tapi kalau kendaraan pribadi, nah ini bisa juga kalau masih kewalahan, artinya
konsumsinya tidak bisa juga ditekan begitu, ya mungkin bisa terus jadi dan pokoknya dan pribadi nggak boleh. Nah, sepeda motor Pak, terakhir Pak. kan simple. Iya. Nanti kan pakai barcode. Kalau sekarang kan datang langsung buka tangki bensin isi. Nanti harus pakai barcode dulu. Iya kalau barcode-nya nanti alatnya itu, scannernya itu langsung bekerja. Kalau seandainya hang dan lain sebagainya. Artinya bayangan saya nih Pak, nanti akan ada antrean yang panjang terkait dengan sistem baru ini. Benarkah? Betul sekali. Sekarang saja sudah antrinya panjang. Inilah yang menjadi permasalahan sebetulnya nantinya di lapangan gitu. Cuman memang ada ya di masyarakat itu ya kalau mau dapat yang murah ya silakan antri. Kalau nggak mau antri ya silakan beli Pertamax kan gitu. Yang mau antri ya barang subsidi ya silakan antri gitu ya, bersabar begitu karena kan memang itu bersubsidi ya untuk masyarakat yang. Tapi kalau yang udah mampu dia nggak mau waktu terbatas, udahlah saya beli Pertamax gitu, nggak mau ngantri-ngantri ya monggo gitu. Oke, kalau nggak mau antri ya beli yang lain. Kalau mau yang murah ya harus antri gitu ya. Meskipun juga tentu hasil dari pengalihan subsidi ini harus jelas dirasakan oleh masyarakat. Nanti tentu akan kita cermati sama-sama karena dengan adanya ini artinya subsidi akan berkurang, pengguna juga akan berkurang. Larinya kemana? Tentu ini menjadi pertanyaan. Cermatan ini menjadi penting agar kesejahteraan ditujukan tetap untuk masyarakat dari hasil subsidi yang dialihkan ini. Terima kasih Pak Joko Siswanto, Sekjen Dewan Energi Nasional. Dan selamat malam, sehat selalu. Terima kasih.